A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bini'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang tiada mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami mohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik segala kemuliaan, segala kebesaran. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemuimu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Amin. Sahabat-sahabat Peki Gamuan, selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan judul membuka sekat dan zolim yang ada dalam diri kita. Sebelumnya kita sudah uraikan karakter sifat zolim dan karakter sifat jahil. Nah, bagaimana cara membuka sekat zolim dan jahil yang ada dalam diri kita? Nah, dalam membahas atau menguraikan bagaimana caranya mengungkap atau menyingkap sekat zolim dan jahil yang ada dalam diri, maka perlu kita ingat kembali materi pembahasan sebelumnya tentang perangkat hati serta segala yang terlibat di dalamnya agar kita mengetahui tentang posisi hati kita dan bagaimana nantinya kita bisa bersikap. Nah, bahwa di dalam Al-Quran diterangkan bahwa perangkat hati itu ada 4. Yang pertama disebut dengan nafas, yang kedua sudur, yang ketiga kolbu, dan fuad. Nah, nafas diterangkan pada 259 ayat di dalam Al-Quran. Yang secara bahasa, nafas berarti diri, bernafas, menahan, dengki, iri, melahirkan, meringankan, jiwa, dan lain-lain. Nah, salah satu ayat tentang nafas adalah bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Perangkat yang kedua adalah sudur. Sudur diterangkan dalam Al-Quran pada 47 ayat. Secara bahasa, sudur berarti dada, lahir, keluar,
menentang terjadi asal atau sumber. Nah, salah satu informasi sudur di dalam Al-Quran adalah bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur. Di surat 2949 ya. Perangkat yang ketiga disebut dengan kulub atau kolbu. Nah, kolbu diterangkan dalam Quran pada 167 ayat. Nah, secara bahasa, kolbu artinya berubah, membalikan, menjadikan, marah, membubarkan, menguji, mencoba, berubah-ubah, meliuk-liuk, jantung, akal, kekuatan, semangat, pusat, tengah, berani, dan lain-lain. Nah, salah satu informasi tentang kolbu dalam Al-Quran adalah bahwa Jibril sebagai ruh atas izin Allah menurunkan Al-Quran ke dalam kulub ya di surat 2 ayat 97. Nah, perangkat yang keempat yang disebut dengan fuad atau afidah. Nah, fuad diterangkan dalam Al-Quran pada 17 ayat. Fuad secara bahasa berarti menyalakan api untuk memanggang sesuatu. Fuad juga berarti akal, pikiran, lubuk hati, eh, apa namanya tuh, jantung gitu. Nah, informasi tentang fuad dalam Al-Quran salah satunya adalah bahwa fuad adalah bagian dari ruh berupa pemahaman hati. Salah satunya ada di surat 32 ayat 9 gitu ya. Nah, selanjutnya tentang komponen hati bahwa sesungguhnya ada sekat antara kolbu dan fuad yang disebut dalam Al-Quran dengan maro'a atau mar'i. Nah, untuk bisa menuju fuad itu ada sebuah sekat negatif. Nah, sekat itu adalah sifat zolim dan jahil. Nah, untuk bisa membuka sekat tersebut, tentunya kita harus mengenal karakter dan bentuknya dari sekat-sekat tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada sekitar 56 sekat zolim dan ada sekitar 24 sekat jahil kan. Agar kita bisa benar-benar membukanya gitu. Nah, adapun jenis dan bentuk sekat itu, itulah karakter zolim dan jahil yang pernah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Nah, untuk membuka sekat zolim dan jahil, maka kita harus memahami semua karakter zolim dan jahil seperti yang diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membuka sekat zolim dan jahil di keempat perangkat hati. Bagaimana membuka sekat zolim dan jahil di tingkat nafas, kemudian di tingkat sudur, di tingkat kolbu, dan di tingkat fuad. Nah, sekarang yang pertama ya, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuka sekat zolim dan jahil di tingkat nafas, di tingkat jiwa. Hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah meneguhkan nafas dengan mengembangkan amwalnya, baik berupa harta maupun kemampuan dan potensi dirinya. Ya, ini yang pertama, meneguhkan nafas atau meneguhkan jiwa dengan mengembangkan amwal, baik harta maupun kemampuan atau potensi diri. Nah, kita lihat di surat 2 ayatnya 265. Iya, silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka,
seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ya, ada kalimat meneguhkan hati. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigho amardotillah wa tasbitan min anfusihim. Ya, tasbit itu artinya meneguhkan. Jadi untuk membuka sekat zolim dan jahil di tingkat nafas atau anfus, maka harus meneguhkan nafas atau meneguhkan anfus. Dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan amwal. Yunfikuna amwal gitu. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Tasbitan min anfus gitu. Jadi harus meneguhkan anfus atau jiwa dengan cara mengembangkan amwal. Amwal itu bisa harta benda, bisa juga kemampuan atau potensi dirinya. Ya, apa amwal yang kita punya itu harus dikembangkan. Apa potensi diri yang kita miliki itu juga mesti dikembangkan. Nah, dengan mengembangkan amwal, baik harta maupun potensi diri, itu yang membuat anfusnya menjadi teguh gitu. Sehingga nanti jolim dan jahilnya akan terbuka gitu, sekatnya akan hilang gitu. Nah, yang kedua, menggunakan perkataan yang membekas di jiwa. Apa menggunakan tuh akrab lah gitu. Mengakrabi ya. Kita lihat surah 4 ayatnya 63. 63. Surat 4 An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, waqul lahum fi anfusihim. Wakul dan katakanlah lahum kepada mereka fi anfusihim pada jiwanya, pada anfusnya kaulan baligo. Perkataan yang membekas. Baligo itu perkataan yang tuntas. Nah, perkataan yang membekas juga bisa menguatkan jiwa. Ya, gunakan perkataan atau hujah yang membekas di dalam jiwa. Kaulan baligo gitu. Nah, pertanyaannya kaulan baligo itu apa? Sehingga membekas di jiwa. Kalau kita lihat surat 14:58 ya. Ibrahim. Ada ayatnya? Nggak ada. Ayat terakhir berapa? 52 ya? Terakhir. 14. Ibrahim itu terakhir berapa? 52. Oh iya. 52 kan. 52 ya. 14:52. Surat 14 Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya, nah ini ada kalimat hadza balagun, balag ya. Balag di ayat ini artinya sempurna. Kalau balik yang tadi, baligo, itu artinya membekas gitu. Dari akar kata yang sama. Nah, di ayat sebelumnya bahwa perkataan untuk menguatkan jiwa harus dikatakan, diucapkan perkataan yang baligo gitu. Baligo itu apa tadi? Bukan. 2463. Oh ya. Ini kan wakulahum fi anfusihim gitu. Katakanlah dalam anfus mereka kaulan baligo. Baligo dengan yang tadi baligan sama gitu. Nah, cuman maknanya jadi berbeda. Di sini artinya membekas. Kalau tadi sempurna gitu. Jadi harus
atau dengan cara mengatakan gitu. Mengatakan ke dalam anfus kaulan baligo. Kaulan baligo itu, balagun itu adalah Quran gitu. Kembali ke Quran lagi kan gitu. Jadi harus dibisikkan ke dalam jiwa itu Quran. Quran itu adalah balagun atau kaulan baligo. Kata-kata yang membekas di jiwa gitu, di dalam jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga dengan cara melakukan zikir. Zikir nafas, bukan bernafas, zikir di dalam jiwa gitu. Surat 7 205. Surat 7 Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, zikir nafas berarti wazkur robbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu dalam jiwamu, dalam dirimu. Nafsika diartikannya di sini hati, ya kan? Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Arabnya nafsi. Berarti ya nafas itu artinya juga hati juga. Termasuk perangkat hati adalah nafas. Untuk menguatkan nafas, menghilangkan atau membuka sekat jolim jahil, ya dengan cara menyebut nama Tuhan dalam nafas, dalam jiwa gitu. Di sini dikuatkan bahkan dengan rendah diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri minal qaul. Jadi qaul itu artinya kata-kata atau ucapan di mulut. Perintahnya sebutlah namamu, nama Tuhanmu di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam anfus, tidak di dalam qaul. Jadi zikirnya nyebutnya tidak di mulut, tapi di dalam jiwa gitu. Boleh dengan menyebut Allah, Allah, Allah boleh. Atau juga dengan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa nyebut Allah juga. Atau dengan tasbih subhanallah atau alhamdulillah gitu. Allahu Akbar, banyak ya menyebut nama Allah gitu. Sebut Tuhanmu di dalam jiwamu tanpa mengeraskan di mulut gitu ya. Jadi di dalam zikirnya. Karena untuk menguatkan jiwa bukan menguatkan mulutnya gitu. Nah gitu. Yang keberapa? 3 ya. Yang keempat, yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa, tapi menggunakan pendekatan ibadullah. Kan di dalam Quran tuh ada ibadullah, ada ibadur rahman ya. Nah, berdoa dengan cara ibadullah atau dengan cara hamba Allah. Berkaitan dengan doa juga adalah salah satu upaya membuka sekat zolim dan jahil. Ya, doa juga. Yang pertama tadi meneguhkan nafas dengan mengembangkan amwal. Yang kedua dengan perkataan yang membekas di jiwa. Yang ketiga zikir di dalam jiwa. Yang keempat dengan cara berdoa, tapi doanya menggunakan pendekatan ibadullah atau hamba Allah. Bahwa setiap doa pasti dijawab. Doa itu artinya memanggil. Ketika kita memanggil, maka pasti akan dijawab. Dan setiap permintaan pasti dikabul. Kalau doa dijawab, ya. Kalau permintaan dikabul. Kalau doa diijabah, kalau permintaan dikabul gitu ya. Kita lihat ayatnya surat 2 186. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, aku menjawab. Diartikannya mengabulkan. Ujibu itu menjawab ya. Aku menjawab setiap seruan orang yang menyeru gitu. Berarti setiap doa, seruan pasti dijawab. Dan setiap permintaan pasti dikabul. 14:34. Surat 14 Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, bahwa setiap doa pasti diijabah dan bahwa setiap permohonan akan diberikan atau akan dikabulkan. Ya, semakin banyak daftar doa, daftar permintaan ya semakin panjang ceritanya kan nggak kelar-kelar tuh. Ya. Padahal Allah sudah memberikan apa yang kita perlukan tanpa harus kita meminta. Apalagi kita minta pasti dikabul. Hanya pertanyaannya sampai kapan dikabulkannya atau kapan dikabulkannya gitu. Kita tidak tahu kan. Berikutnya adalah jika kita memohon ampun, ya, yang kita mohon misalnya mohon ampun, maka akan diberi nikmat dan dijauhkan dari azab. 11 ayat 3. Surat 11 Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Iya, ternyata ada permintaan yang diperintahkan. Ya, apa permintaan yang diperintahkan? Yaitu meminta ampunan gitu. Kalau mau minta, minta ampun. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Ya, jadi kalau mau mengajukan permintaan, udah mohon ampun aja dah gitu ya. Nah, ketika kita memohon ampun atau beristighfar namanya wa anistagfiru robbakum. Ketika kita meminta ampun dan bertaubat, niscaya Dia akan memberi nikmat yang baik kepadamu dan juga akan diberikan keutamaan dan juga akan dijaga atau dijauhkan dari azab begitu ya. Nah, tentang perintah memohon ampun juga ada di surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke berapa? Ke 71. 71 mulai ayat 10 sampai 12. Surat 71 Nuh ayat 10 sampai 12. Hmm. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Ya, udah. 12 ya. Jadi bahwa setiap doa pasti diijabah dan setiap permintaan pasti dikabulkan. Ketika kita memohon ampun dan bertaubat, maka akan diberikan nikmat dan diberi keutamaan serta dijauhkan dari azab. Nah, berdoa cara ibadullah itu berdoanya dengan harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Tidak terlalu pede dan tidak juga pesimis gitu ya. 21:90. Surat 21 ayat 90.
Halo? 20 iya. Suara saya ada nggak ya? Halo. Oh, iya, delay barusan. Oh, bentar, saya kurang stabil. Hmm. Ya, mungkin dibantu Bapak Ibu. Kayaknya internet agak Oke. kendala. Ada Ibu Eti. Ada, Pak. Makasih, Pak Ib. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Iya, jadi berdoanya dengan harap-harap cemas dan khusyuk. Khusyuk kepada kami, fokus kepada kami. Kemudian juga berdoanya dengan suara lembut serta merendahkan diri. Lembut dan merendahkan diri. Ya, surat 7 ayat 55. Ibu Dia. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Oke, hatur nuhun Pak Ib. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi berdoanya dengan rendah diri juga dengan suara yang lembut gitu. Juga berdoanya dengan rasa takut atau ada rasa khawatirnya juga. 28 ayat 21 sampai 22. Ibu Lina. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Satu lagi, 22. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Ya, jadi doanya dengan rasa takut dan juga khawatir ya. Berikutnya berdoa dengan jalan sabar dan sholat. Surat 2, 153. Ada Ibu Rita di Bogor. Ya, ada. Makasih Pak Ib. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 2, 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, dengan sabar dan sholat. Karena Allah beserta orang yang sabar. Nah, bagaimana doanya orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar dan sholat sebagai penolong. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di surat 32 ayat 14 sampai 16. Ada Ibu Mise di Jakarta. Siap, Kang Ib. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasailah olehmu disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud, seraya bertasbih dan memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. 16.
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, berarti doanya orang-orang beriman adalah dengan jalan bekerja keras, bukan dengan malas. Kalau hanya berdoa tapi tidak bekerja, nah itu berarti tekaci. Karena doanya orang beriman itu bekerja keras, lambungnya jauh dari tempat tidur. Berarti dia bekerja. Ya, tidak hanya doa di sejadah terus nggak bekerja, Bu. Jadi dia melakukan sesuatu gitu, tidak dengan cara males-males gitu. Berdoa seumur-umur tapi nggak bekerja ya sama aja bohong gitu. Karena doanya orang beriman adalah dengan melakukan sesuatu gitu, dengan bekerja keras ya, bukan dengan malas gitu. Kemudian bahwa Allah tidak akan mengazab jika seseorang itu minta ampun sekalipun dia zolim gitu. Kan tadi kita kan tidak mudah lepas dari zolim sebetulnya. Makanya tadi ada perintah doanya apa? Mohon ampun. Maka mohon ampunlah. Kenapa kita diperintahkan memintanya minta ampun gitu? Karena ketika yang kita mohon adalah ampunan, maka sekalipun kita masih zolim tidak akan diazab gitu ya. Daripada minta yang lain tidak mohon ampun tapi zolim ya diazab juga kan. Nah kita lihat 8:33. 8:33 ada Omar. Selamat malam Omar, apa kabar? Alhamdulillah, hujan lebat nih. Oh iya. Suaranya campur angin. Iya, tapi kesini nggak kedengar nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengajab mereka, sedang mereka meminta ampun. Nah gitu. Jadi kalau yang kita minta adalah ampunan, gitu, maka Allah tidak akan mengazab sekalipun masih zolim. Nah, tadi mohonlah ampun. Jadi kalau kita buat list permintaan, maka yang paling utama minta apa tuh? Ampun. Udah minta ampun aja lah. Selain alhamdulillah, udah astagfirullah aja, udah zikirnya itu aja. Siang hari alhamdulillah, malam hari mohon ampun gitu. Karena apa? Tadi walaupun zolim, kalau yang diminta ampunan, Allah tidak akan mengazabnya. 13 ayat 6. 13 ayat 6. Satu lagi Om. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun mereka zolim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Tuh, masih ada untungnya gitu. Sekalipun masih zolim, kalau yang kita minta adalah ampunan, maka tidak akan diazab gitu ya. Daripada minta yang lain diazab juga gitu. Misalnya minta kaya tapi penyakitan, ya buat apa Pak? Ya, Apalagi minta istri lagi ya. ya Lagi jolim. Dikasih sih ya, dikasih. dikasih tapi jantungan, dikasih tapi darah tinggian, dikasih tapi stroke, ya buat apa Pak? Ya, Dari Saya anak sulung. minta nggak dikasih-kasih. Anak dikasih sulung lagi, Kang. ya. Dari anak sulung. Oh, Bikin anak sulung. minta anak sulung lagi katanya alasan itu mah. Ya. Oke, apa contoh orang zolim ketika berdoa? Contohnya, ini kan gini. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa bagi mereka gitu. Karena mereka tidak mohon ampun ya disikat gitu.
Mintanya yang lain sih gitu. Minta nambah istri lah gitu segala macem. Ya. Tapi nggak mohon ampun ya udah disikat. Ya, contoh orang zolim ketika doa. Surat 6 ayatnya 63 sampai 65. Ya, sekali lagi. Ya udah, yo. Orang jolim minta nih ya. Ya, contoh. Contoh nih. Anak Contohnya nih, sulung. Kang Jai nih ya. Jolim, dia minta. Kok balik ke gue? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Bang Jai, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Tahan dulu. Kan tadi di ayat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya dikatakan Allah tidak akan mengazab orang yang memohon ampun sekalipun zolim kan. Nah, ayat ini udah kena aja belum? Udah, karena sudah ada bencana kan? ya. Nah, berarti sebelumnya dia tidak mohon Ampun. Jolim tapi tidak mohon ampun. Dapatlah bencana tuh. Minta ampun. Ketika datang bencana baru dia doa. Supaya nanti kalau gitu. dikabulin bersyukur. Nah gitu, kalau dia menyelamatkan kami kan bersyukur kan gitu ya. Iya. Doanya orang jolim nih. Lanjut. Udah diselamatin kagak bersyukur lagi ya. Lanjut. Dapat jolim lagi dia. Ya. Dapat aja lagi. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Nah, ini contoh orang zolim ketika doa atau doanya orang zolim. Jadi memohon selamatnya ketika bencana, pas diselamatin balik lagi dah gitu. 65-nya. 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Iya, tapi kan nggak paham-paham. Ya udah, bencana terus, perang terus, ya saling bantai terus, udah begitu. Karena dari kedua pihaknya tidak ada yang mohon ampun, ya masing-masing saling menzolimi kan gitu. Udah silih berganti, saling merasakan keganasan sebagian yang lain. Gitu ya. Berarti ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuka sekat zolim dan jahil di tingkat nafas. Yang pertama, meneguhkan nafas dengan mengembangkan amwal, baik harta maupun potensi diri. Yang kedua, menggunakan perkataan yang membekas di jiwa. Yang ketiga, zikir jiwa atau zikir nafas, bukan di mulut. Yang keempat, dengan berdoa. Karena setiap doa pasti dijawab, setiap permintaan pasti dikabul. Jika yang diminta adalah ampunan, maka akan diberi nikmat, diberi keutamaan, dijauhkan dari azab. Doanya harap-harap cemas, dengan suara yang lembut, dengan merendahkan diri, dengan rasa takut, dan khusyuk kepada Allah, dengan cara sabar dan sholat.
Nah, bentuk doanya orang beriman adalah bekerja keras, bukan malas. Jika yang diminta adalah mohon ampun, maka tidak akan diazab sekalipun masih zolim. Nah, contoh orang jolim tadi, kalau datang azab baru mohon ampun, udah balik lagi ke situ lagi, dasar jolim kan gitu. Gitu ya. Nah, itu beberapa hal membuka sekat jolim jahil di tingkat nafas. Nah, berikutnya, bagaimana membuka sekat jolim dan jahil di tingkat sudur? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melapangkan sudur dengan mengikuti Alkitab. Lapangkan sudur mengikuti Alkitab. Surat 7, 1 sampai 3. 7, 1 sampai 3. Ada Bang Dimas JP. Ya. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Lanjut. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Nah, gitu ya. Jangan sempit sudur. Jangan sempit sudur, diartikannya dada. Di ayat 2-nya. Gitu ya. Janganlah sempit sudurmu. Kalau kita lihat Arabnya, coba lihat Arabnya apa. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sodrika harojun. Jangan ada di dalam sudurmu kesempitan. Jangan sempit sudur untuk mengikuti Alkitab. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Atau lapangkan sudur, jangan sempit sudur kita, dada kita untuk mengikuti Alkitab sebagai peringatan dan pelajaran. Jadi tidak ada kata hoream gitu kan? Hoream. Apalagi jenisnya apa selain hoream? Males. Ya emang itu penyakitnya. Jangan sempit dada mengikuti kitab. Ya ikutilah gitu. Ikutilah kitab itu. Jangan sempit dada. Yang kedua, selain apa tadi? Jangan sempit dada. Berikutnya adalah bisikan, dengan membisikkan atau menguatkan ayat-ayat Quran ke dalam sudur gitu. 2252. 2252 ada Pak Salimin. Ada, ya. Ya. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi harus menguatkan ayat-ayatnya di dalam sudur. Dengan cara apa? Ya dengan cara membisikkan ayatnya ke dalam sudur. Bukan membisikkan, menyimpan ayat-ayat di dalam sudur untuk menguatkan sudur. Kenapa? Karena setan membisikkan godaannya ke dalam sudur. 114 ayat 5. 114 ayat 5. 114 surat
Ya. Halo. Halo. Surat Ya. ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Dadanya sudur ya. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam sudur manusia. Siapa yang membisikkan? Ayat terakhir. Dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia membisikkan godaannya ke dalam sudur. Nah, untuk menghilangkan godaan setan, maka harus menguatkan ayat-ayatnya. Allah menguatkan ayat-ayatnya dan menghilangkan godaan setan. Jadi dengan cara menguatkan ayat-ayat Quran ke dalam sudur, gitu ya. Jadi kita baca ayat-ayat Quran, bisikan ke dalam sudur. Nanti nguatin sudur kita untuk menghilangkan godaan setan tadi. Nah, jika sudurnya lapang, berarti dapat petunjuk. Jika sudurnya sempit, berarti dia tersesat. Surat 6, 125. Ada Teh Salik. Ini Salik namanya ya. Ya, Pak I. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Barang siapa ya Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, jika sudurnya lapang, berarti dia dapat petunjuk. Tanda orang dapat petunjuk, dadanya lapang. Ya, ketika dadanya sesak, sempit, berarti dia tersesat. Ketika dada kita sesak, sesak gitu menerima Quran, nah berarti dia tersesat. Makanya harus melapangkan sudur, mengikuti kitab, bisikan ayat-ayatnya ke sudur gitu sampai dada kita lapang nih, sudur kita lapang. Apa tandanya lapang dadanya? Apa tanda lapang dadanya sudahlah lapang. 94 ayat 1 sampai habis. Habisnya 8 ya. Lanjut, Mbak. Surat 94 ayat 1. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Sudur ya. Nah, terus? Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Yang memberatkan punggung. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, terus? 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Oke, 7. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Oke, terakhir. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke, hidupnya optimis nggak? Optimis. Selalu senang berbuat, senang bekerja. Selesai yang satu, kemudian mengerjakan yang berikutnya. Selesai satu, lakukan yang berikutnya. Beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta ya, barengan ya. Jadi dia tidak takut menghadapi kesulitan. Karena bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan gitu. Bersamaan dengan tanjakan ada turunan. Bersamaan dengan turunan pasti ada tanjakan.
Jadi ketika kita mendaki yang kita bayangkan di depan ada jalan turun. Jalan turun sehingga kita tidak pesimis. Ya, ketika kita jalan turun juga tidak menjadi sombong, di depan ada jalan nanjak. Itu bersamaan Pak, gitulah. Orang dadanya lapang tuh begitu, dicaci sama dipuji podo baik. Ayam miskin ya podo ya gitu ya. Iya, lapang aja dadanya, nggak masalah. Nah, jadi untuk membuka sekat zolim dan jahil di tingkat sudur, tadi apa? Lapang, jangan sempit sudur, mengikuti kitab. Ya. Bisikan ayat-ayat ke dalam sudur. Lalu, nanti akan terbuka tuh. Jika sudurnya lapang, berarti dapat petunjuk. Jika sudurnya sempit, berarti dia tersesat. Apa tanda lapangnya? Lapangnya. Tanda sudurnya udah lapang, tadi hidupnya optimis terus gitu ya. Tidak pernah putus asa. Yang ketiga, bagaimana membuka sekat zolim dan jahil di tingkat kolbu, di tingkat kulub. Itu udah masuk ke 3 ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan cara menjibrilkan diri atau memaksakan diri gitu. Memaksakan diri atas izin Allah menurunkan Quran ke dalam kulub. Ya, surat 297. 297. Ada Pak Negus. Siap Kang Ip. Surat 2 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Dan dengan seizin Allah. Dan membenarkan apa yang sebelumnya. Dan membenarkan apa yang sebelumnya menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Quran ke dalam kulubmu. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka Jibril itu telah menurunkan Quran ke dalam qalbumu dengan seizin Allah. Jadi harus memaksakan diri memasukkan atau menurunkan Quran ke kolbu, ya, dari sudur masuk ke kolbu, masukkan Quran ke kolbu gitu, agar nanti bisa menembus ke fuad. Di dalam kolbu itu ada rongga, dan di dalam kolbu hanya ada satu rongga. Ketika yang satu masuk, yang lain tidak bisa masuk. Jadi rongga dalam kolbu itu tidak bisa diisi dua. Di dalam apa namanya, tidak ada dua hati dalam satu rongga gitu. 33 ayat 4. 33 ayat 4 ada Ibu Warnides. Halo. Baik Kang Iib. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Di dalam kolbu ada rongga yang hanya bisa diisi satu. Tidak bisa diisi dua hati dalam satu rongga. Makanya tadi memaksakan diri memasukkan Quran ke dalam kolbu. Kalau Quran masuk, maka yang lain tidak
Tidak Tidak masuk. Ketika kolbunya kosong dari Quran, maka yang masuk yang lain. Jolim lagi, jahil lagi. jahil. Nah, agar kolbu bisa memahami, agar kolbu bisa mengerti. Jadi memaksakan diri memasukkan Quran ke dalam kolbu. Kalau Quran masuk ke dalam kolbu, maka kolbu bisa memahami sesuatu nantinya. Kolbu bisa mengerti. Jadi gunakan kolbu untuk bisa mengerti dan memahami sesuatu. 6 ayat 25. Surah Oh 6 itu Kang ayat. Ib jadinya ya, dalam satu kolbu hanya satu rongga. Ya. Tidak bisa dimasukkan dua ya. Ya. Jadi nggak ada dua istri dalam hati gitu berarti ya. Yang isi pasti salah satu. Yang satunya Iya selir. kan? Kalau ingat si A kan si B nggak diingat. Iya. Masa Si sih B ingat si B si A lupa kan gitu. Iya, kecuali Pak Omarnya jadi dua tuh. Ada dua hati, nggak apa-apa. Tidak ada dua rongga satu hati. Tidak ada dua hati dalam satu rongga gitu. Ya mesti Iya. pilih satu, salah satu gitu. Di isi Quran yang lain nggak ada gitu. Kalau di hati ada Allah, maka yang lain nggak ada gitu ya. Contoh lain gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya gunakan kolbu untuk memahami dan mengerti. Ya. Surat 6:25. Lanjut, Kang. 6:25 Ibu Nunun. Ibu Nunun dari Palembang ke Bandung. Halo Bandung. Ya, Kang. Ya. Punten. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Nah, ini orang nggak ngerti berarti. Ini Quran bukan dongeng, tapi pelajaran. Quran adalah petunjuk gitu ya. Bukan sekedar dongeng. Ini pelajaran buat kita. Nah, di ayat ini ada kalimat apa? Dan antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, kolbu. Ya, waja'alna ala qulubihim akinnah. Padahal kami telah meletakkan tutupan atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami. Ketika hati tidak bisa memahami, maka sekat zolim dan jahil tidak akan bisa dibuka. Jadi gunakan hati untuk memahami. Ayyafqahu. Yafqahu dari kata fakoha, paham, mengerti gitu. Jadi gunakan hati untuk mengerti, memahami sesuatu yang lain. Gunakan hati memahami orang lain. Pakai hati gitu ya, jangan pakai, nggak cukup hanya pakai akal logika ya. Coba pakai hati memahami orang lain gitu ya. Nah, menggunakan hati untuk memahami itu juga salah satu cara membuka sekat zolim dan jahil di tingkat kolbu gitu ya. Nah, berikutnya juga harus namanya meningkatkan tawakal. Tawakal di dalam kolbu, di tingkat kolbu. Karena tawakal, setan tidak akan berkuasa menggoda gitu. Surat 8 ayat 2. Dari Bandung ke salah satu. Salah 3. Terima kasih, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, bertawakal kepada Tuhan dengan cara
mengingat Allah dan membacakan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah apabila disebut nama Allah gemetar hati, kolbu ya, wajilat kulub. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tawakalnya harus sampai di tingkat kolbu. Untuk bisa tawakal di tingkat kolbu harus sering menyebut Allah sampai hatinya gemetar, sampai bergetar hatinya, gitu ya. Dibaca di ayat 49-nya. 849. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Itu tadi. Oh, belum. 849 Ini kan ingat, iya nih. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jika bertawakal kepada Allah, Allah Maha Perkasa, maka setan tidak akan berkuasa menggoda. 1699. 1699. Satu lagi. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Iya, ketika kita sudah bertawakal kepada Tuhan, maka tidak ada kemampuan kekuasaan setan untuk menggoda. Sesungguhnya setan tidak ada kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Jadi harus bertawakal si hatinya gitu. Jadi ada 5 ya. Bagaimana membuka sekat zolim dan jahil di tingkat kolbu. Pertama, memaksakan diri menurunkan Quran ke dalam kolbu. Yang kedua, tidak ada 2 rongga dalam satu hati. Tidak ada 2 hati dalam satu rongga. Agar bisa masuk apa tadi ayat-ayatnya, maka si kalbunya harus digunakan untuk memahami sesuatu. Gunakan hati untuk memahami. Kemudian juga hatinya harus bertawakal kepada Tuhan. Dengan cara tadi banyak menyebut nama Allah dan juga dibacakan ayat-ayatnya di tingkat kolbu tadi. Ketika kolbu sudah bertawakal, maka setan pun tidak akan berkuasa menggodanya gitu ya. Maka zolim jahilnya akan tersingkap lama-lama gitu. Nah, berikutnya bagaimana membuka sekat zolim jahil tingkat fuad. Nah, ini paling dalam nih. Ya, paling dalam berarti agak berat dikit, nggak apa-apa ya. Apa yang harus dilakukan supaya sekat zolim dan jahil tingkat fuad juga lepas? Maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, harus paham sampai di fuad. Fuad itu tadi berkaitan dengan lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Kita lihat ayatnya 67, ayatnya 23. Sekarang dari Salatiga ke Lampung. Lampung ada Lampung? Ada Kang, siap Kang. Ada, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 67 ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, ada sam'a, ada absor, ada af'idah. Dialah yang menciptakanmu dan menjadikanmu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ditambah 32 ayat 9. 32:9. Lanjut, Bu. Ya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya,
Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sama kan? Iya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan fuad, pemahaman hati, agar kamu bersyukur. Jadi gunakan fuad untuk memahami sesuatu. Jadi kepahamannya harus tembus sampai fuad. Fuad juga bagian dari ruh gitu ya. Nah, jika sudah bisa masuk ke fuad, maka cara memperkuat fuad juga hanya dengan Quran lagi. 11 ayat 120. Dari Lampung ke Bekasi ada Pak Weli. Ya. Surat 11 ayat 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oke, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan fuadmu. Manusabbitu bihi fuadaka. Fuad ya? Ya. Apa yang membuat fuadnya jadi teguh? Nah, balik ke kalimat sebelumnya. Dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Wakulan, dan semuanya nakusu kami kisahkan alaika kepadamu. Apa? Min amba'ir rusuli, dari berita-berita para rasul. Artinya untuk memperkuat fuad, maka kita harus mengerti dan memahami semua kisah atau berita-berita para rasul. Dari mulai Adam sampai Ahmad. Seperti apa konsepnya Adam, Idris, Nuh. Itu yang memperkuat fuad nanti dengan memahami semua konsep Nabi dan Rasul. Sejak Adam sampai yang terakhirnya Ahmad bin Abdullah kan menjadi Muhammad. Itu juga yang akan menguatkan, meneguhkan fuadmu. Waja'aka fi hadhil haq, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita tambah di 25:32. 25 ayatnya 32. Surat 25 ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Nah, membaca Quran secara tartil juga menguatkan fuad. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Demikian supaya kami perkuat fuadmu dengannya. Dengan apa? Dengan Quran tadi. Membaca Quran dengan tartil. Membaca Quran dengan teratur dan benar sampai tembus ke fuad. Ya, apa tandanya kalau fuadnya sudah teguh? Apa tandanya? Nah, kita lihat 10 ayat 10. 28 ayat 10. 28 10. Surat 28 ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya atau kepada janji Allah. Oke. Tanda kalau fuadnya sudah teguh apa, Pak? Fuad itu ternyata Ummi Musa. Wa asbaha fuadu Ummi Musa. Wa asbaha, dan menjadilah. Asbaha itu dan menjadilah. Fuad Ummi Musa.
Dan menjadilah Fuad Ummi Musa. Fuad diartikannya apa? Hati. Hati. Ya, Fuad kan? Fuad, Iya. hati Ummi Musa, ibunya Musa. Musa. Jadi Fuad itu ibunya Musa. Musa. Farigo kosong. Farigo kosong. Fargob. Nah, farigo itu dari kata farogo, kosong artinya. Ketika Fuadnya kosong, Pak, seperti biji mangga isinya kosong. Ruas bambu isinya kosong. Langit isinya kosong. Kosong adalah isi. Halo? Iya. Apa maksudnya itu? Iya. Ketika Fuadnya sudah kosong, Pak. Kosong berarti dia sudah isi. Apa maknanya Fuadnya kosong? Bahasa Sunda nate orang itu apa namanya nges bisa ngalengit. Ngalengit apa bahasa Bekasinya ngalengit, Pak? Kagak tahu. Agak tahu. Ada Bu Ratna. Bahasa Bekasi masalahnya. Bu Ratna ngalengit apa bahasa Indonesianya? Menghilang. Menghilang. Ngaleng itu menghilang, Pak. Iya. Pernah dengar istilah Kiai Langitan, Pak? Iya, pernah. Apa tuh? Maksudnya langitan tuh apa? Lengit. Langit tuh lengit. Lengit itu kosong, Pak. Langit kan kosong, tapi berisi. Nah, orang yang sudah kuat fuadnya itu kosong, Pak. Tapi kosongnya adalah isi. Nah, bahasa lainnya, orang yang sudah hilang zolim di tingkat fuad, maka dia bisa ngelengit. Dia bisa menghilang, dia bisa melangit. Melangit itu berarti sudah tidak lagi menganggap dirinya ada. Yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia. Artinya apa yang dia lakukan adalah ya lakunya di dia. Nah, sehingga dikatakan pendengarannya adalah pendengaran dia. Penglihatannya adalah penglihatan di dia. Jiwanya juga jiwanya di dia. Ketika dia berbuat, yaitu perbuatannya dia. Ketika dia melangkah, maka itu langkahnya di dia. Ya, itu kalau Bu Ratna apa tuh lagunya? Judulnya Satu. Ini Ya. metafor juga ya, Kang Ip ya. Atau iya, kan semua Misalnya nih si Omar ngelangit, tetap fisiknya ada, tapi seluruh atribut yang ada di dalam diri kosong. Kosong, keakuannya nggak ada. Tidak Iya, lagi jadi mengaku gitu, tidak lagi mengaku gitu bahasanya. jadi fisiknya tetap saja terlihat dong. Iya, tapi dia tidak mengaku gitu. Semuanya adalah dia. Itu yang kesadarannya sudah sampai ke fuad gitu, Pak. Sudah sampai fuad. Taib, dianya itu Allah kan? Yang mana? Yang semuanya udah dia semua langkah apa semua. Ya udah, 112 ayat 1. Dia. Bukan, Tergantung dianya. Bukan itu. 112 ayat 1. 112 kan? Iya. Surat 112 ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dianya siapa? Allah. Allah. Iya, katakanlah dia. Ya dia siapa lagi, Pak? Ya. Itulah yang masuk ke rongga itu, Pak ya. Iya, makanya hanya dia. Ketika dia yang masuk, tapi masuknya sudah ke tingkat fuad, Pak. Maka yang lain tidak nampak kecuali dia gitu, Pak. Susah ngejelasinnya gimana ya. Inilah ketika kita merem,
Apa yang nampak, apa yang terlihat, Pak? Apakah dia, apakah yang lain selain dia? Ini ketika kesadarannya sudah sampai tingkat fu'ad, maka fu'adnya menjadi kosong. Oke, kosong itu seperti apa? Tidak seperti Tidak apa-apa. Tidak seperti apa-apa. apa-apa. Oke, 42 ayat 11 coba baca dulu. 42 ayat 11. Surat 42 ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Serupa apakah dia? Tidak ada sesuatu Tidak pun. serupa Tidak apa-apa. sesuatu. Pak Weli, Ya. serupa apakah dia? Sesuatu. Tidak Halo? berupa sesuatu. Tidak ada sesuatu Tidak ada yang sesuatu pun serupa yang serupa dia. dengan dia. Ya. Jadi dia tuh serupa apa? Tidak ada serupa. Nah, sesuatu yang tidak ada serupanya itu namanya apa, Pak? Kosong. Ya itu yang tadi. Iya. Nah, mata kita masih melihat sesuatu yang serupa, apa yang tidak serupa dengan apapun. Masih yang serupa sementara. Iya, kan yang kita lihat kan masih benda-benda yang nampak kan? Masih. Iya. Ah, gitu. Artinya si fuad kita harus sampai ke level itu, Pak. Harus sampai ke titik di mana kita tidak lagi melihat kecuali sesuatu yang tidak serupa apapun. Apa yang ada hanya kosong saja, blank gitu, yang lain nggak ada. Aku di mana ya? Aku nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu, setelah bangkit kesadaran, oh inilah itu saat dimana pertemuanku dengan dia. Nah, ketika kita sudah sadar hanya dia yang ada, yang lain boleh kelihatan. Halo? Jadi yang lain itu hanya kelihatan aja. Ketika kita fokus melihat satu titik, yang lain kan nggak dilihat, tapi terlihat. Tapi faktanya kan kita masih melihat apa yang nampak. Saya melihat gunung, saya melihat langit, saya melihat istri, saya melihat anak, saya melihat semua objek yang ada. Padahal itu hanya terlihat saja, hanya kelihatan. Ketika fokus fuad kita hanya melihat di dia. Halo? Nah, berat. Emang berat. Kang Ip, satu lagi nih. Fatiru, si dianya di mana ya? Maf'ul bi ya. Mana fatirunya di sini? Pak kan ayatnya fatiru dalam kurung dia bisa memunculkan diri. Fatirus samawati, fatir itu isim fa'il. Fa'il, pelaku. Kata kerja pelaku dari kata fatoro. Fatoro. Nah, kita lihat kalimat fatoro di surat 30 ayatnya 30. Tiga puluh. Ada kata fatoro nggak di sini, Pak? Ada. Wakimi wajhu kelil hanifa fitrota. Fitrotallahi lati fatoro. Fatoronas. Nah, fatoro itu kata kerja. Kata kerja lampau. Ya, apa artinya fatoro di sini? Telah menciptakan. Telah menciptakan. Nah, alati fatoro yang telah menciptakan. Fatoro itu artinya menciptakan. Fatir pencipta. Kholako juga artinya menciptakan.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Diartikannya tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Khalqi itu artinya ciptaan, Pak. Khaliq juga artinya pencipta. Fatoro menciptakan. Kholako menciptakan, Pak. Ja'ala menciptakan. Nasya'a juga menciptakan. Nah, apa bedanya antara fatoro dengan kholako, Pak? Karena di sini ada hubungannya. Fatoro dengan kholki kan? Coba kita lihat terjemahannya, Pak. Fa'akim hadapkanlah wajhaka wajahmu lidin kepada din hanifah dengan lurus. Fitratallahi, fitrah Allah. Nah, fitrota artinya fitrah Allah, Pak. Allati fatoro yang telah menciptakan sesuai fitrah. Jadi fatoro itu menciptakan berdasarkan fitrahnya. Contoh misalnya api itu ya fitrahnya panas, air itu fitrahnya dingin, basah gitu kan. Batu diciptakannya keras, itu namanya fitrahnya, Pak. Fatro itu menciptakan berdasarkan fitrah bawaannya. Kalau kolako menciptakan berdasarkan karakternya. Karakter itu akhlak perilakunya, Pak. Ada lagi nasa'a menciptakan berdasarkan proses pertumbuhannya. Setiap pertumbuhan ada lagi prosesnya gitu. Nah, tadi ayatnya berapa di terakhir? 28:10 ya? Iya. 42:11. 42:11. 42:11 Fatiro ya. Oh, itu juga Fatiro kan? Fa'il ya. Bahasa Arabnya ya. Fatiro itu berarti isim fa'il. Kata, benda, pelaku. Fatiru. Pencipta langit, bumi. Langit kalimat metaforanya adalah pikiran. Wal ardi, bumi. Ya, kalimat metaforanya ayat dirinya adalah perasaan. Hati. Pencipta langit bumi. Langit bumi itu diciptakan. Ketika kita menggunakan pikiran, berarti kita sedang apa, Pak? Mencipta sesuatu. Kacipta, itu apa ya? Iya. Kacipta itu kan di pikiran kita, Pak. Kita sedang menciptakan di pikiran kita. Ardi berarti perasaan. Ketika kita merasakan sesuatu. Nah, merasa itu juga diciptakan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan pikiran dan perasaan, Pak? Ya? Halo. Ya kan dia. Sendiri. Makanya dia tergantung prasangkamu. Kalau yang kita pikirkan kebaikan, positif, maka yang terjadi kebaikan. Ketika yang kita pikirkan negatif, keburukan, maka yang terjadi keburukan. Begitupun berkaitan dengan rasa atau perasaan. Itu kan perasaanmu, belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Makanya rasa juga mesti positif gitu, Pak. Ja'ala lakum min anfus. Dia menjadikan bagimu dari anfusmu azwajan pasangan. Jadi pasangan itu adalah dirimu sendiri sebetulnya. Dirimu. Kalau umurnya 10, bautnya pasti 10. Ya, jadi pasangan itu cermin siapa diri kita. Pasangan itu tidak harus suami istri ya. Pasangan itu tidak harus suami istri. Ya. Bentar, Pak. Bang Ib. Kalau misalnya pasangan adalah diri kita sendiri, terus yang satunya itu domir dia gitu ya. Dia itu. Iya. Sebetulnya dia itu kamu, kamu itu dia. Itu kan pasanganmu, berarti itu dirimu sendiri yang sebelahnya gitu. Ya. Oh, itu yang isi ya. Itu yang isinya gitu. Kan kosong ada isi. Ya, di dalam kosong ada isi. Ya gitu. Ketika sudah ada isi, maka yang lain nggak bisa masuk.
Nah, kembali ke dia. Laisa kamis lihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dia. Jadi dia tidak serupa dengan apapun. Orang menyebutnya kosong. Kosong itu tidak ada, tapi ada. Nah, ketika fuad sudah kosong, berarti kita sudah tembus. Fuad kita sudah tembus kepada dia tadi, Pak. Yang nampak hanya dia, yang lain hanya terlihat aja. Hanya terlihat gitu. Sehingga dia tidak lagi membeda-bedakan, tidak lagi menghakimi, karena semuanya dia gitu. Gitu. Nah, kalau sudah kosong fuadnya, itu berarti zolim, jahilnya sudah nggak ada, Pak. Udah bersih tuh, udah bersih gitu semuanya. Semuanya tarian, semuanya tarian Tuhan. Nggak ada baik buruk lagi. Semuanya adalah ya dia gitu. Ya kita hanya menjalani tugas, menjalani hidup ini aja sudah ngalir aja gitu, Pak. Semuanya kehendak sang dia. Nah, begitu ceritanya tentang bagaimana membuka sekat zolim dan jahil dari mulai nafas, sudur, kolbu, dan fuad. Begitu. Monggo jika ada pertanyaan berikutnya. Tidak ada? Alhamdulillah. Ada. Yang Ya. tadi musuh Jibril artinya orang yang tidak memaksakan diri. Malas berarti. Dia itu sedang memusuhi Jibril gitu ya. Memusuhi Jibril, tidak punya kemauan kuat. Jadi artinya memusuhi Jibril itu malas ya si dirinya. Iya, lawan dari memaksakan kan males, Pak. Hoream sangek gitu, Pak. Nah, sangek Jauh itu banget ya dengan istilah memusuhkan Jibril gitu ya. Dalam kalau nggak konsep. Iya, makanya tadi barang siapa memusuhi Jibril, maka Jibril itu menurunkan Quran ke hati. Gitu. Jadi Jibril itu kan dari kata jabar, memaksa. Memaksakan diri bagaimana caranya supaya Quran masuk ke kolbu gitu. Nah, ketika orang tidak punya keinginan kuat, tidak memaksakan diri memasukkan Quran ke kolbu, ya berarti dia musuh Jibril, tidak punya kemauan kuat. Tidak ada kehendak gitu ya. Ya sudah, Qurannya nggak masuk. Kalau nggak masuk, ya zolim lagi, jahil lagi, digoda lagi, ya bolak-balik bolak ke situ aja, Pak. Jadi ketika kita rajin, itu sebetulnya Jibril sedang turun, Pak ya? Sedang akrab namanya, Pak. Kita sedang menjibrilkan diri. Ya. Tanazzalul bi malaikati waruh piha. Jadi itu dia lagi aktif ya. Iya, ketika kita menjibrilkan diri, maka kemudian akan ditiupkan ruh. Ruhnya juga turun gitu. Nah, ruh itu nanti berupa semangat, seperti ruh yang diturunkan kepada Maryam. Karena Maryam juga artinya tekad yang kuat. Nah, nanti dari tekad yang kuat, lahir harapan yang pasti. Nah, ketika Isa muncul, dikuatkan lagi sama Ruhul Kudus lagi gitu, Pak. Jadi saling... Ketika ada hasil, itulah kholako ya. Nah, gitu. Ada penciptaan nantinya, ada ide, ada gagasan menciptakan sesuatu. Jadi kholako gitu. Makanya kholako kemudian menjadi akhlak. Akhlak itu kan perilaku yang menghasilkan sesuatu, ciptaan gitu. Kan akhlak dari kata kholako. Kholako itu kan menciptakan sesuatu gitu. Orang yang berakhlak berarti orang yang punya karya cipta gitu. Punya karya cipta yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan gitu loh. Namanya berakhlak, khuluqin azim gitu. Jadi akhlaknya agung, akhlaknya itu berguna gitu. Oke. Jadi proses membuka sekatan itu jadi banyak variabel turunan sampai ke tingkat kholako tadi ya, turunannya ya. Sampai turunnya sampai semuanya ya dia hanya apa istilahnya itu ya, kalau tadi di dalam doa dikatakan semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tanganmu gitu kan. Menjadi tanganmu berarti ya udah menyatu dengan sang dia gitu. Semuanya adalah gerakan dia gitu. Jangan jadi modal buat anak sulung itu. Nggak boleh. Kan kalau sekat udah terbuka, Pak, nggak mikirin lagi kayak gitu, Pak.
Nggak mikirin tapi kepikiran ya. Saya jadi suami setia, Pak. Setiap tikungan ada lah. Iya, setia. Setiap Kang Ip, ini ada. anak sharing sedikit nih. Itu Iya. kan zalim ya. Zalim itu untuk level yang tadi itu kan level tingkatan nafs ya. Ada yang nas, insan ya. Sampai ke apa? Sorry. Tadi itu dari mulai Nafas, tutur, kolbu, ya. sama fuad. Itu kalau level zalim yang di sisi hati, perangkat hati ya. Nah, ini kalau kita masuk ke level nafs, jiwa itu kan mulai dari nas, insan, hamba. Nah, di hamba, ya, ubud, ya, itu di 3532 tuh ada yang tertangkap zalim juga ya. Masih zalim artinya kan. Dibuka ayatnya. Ayatnya dibuka, ayatnya dibuka. Jadi berapa, Pak? Jadi di 3532 itu. Ya, buka aja. Itu kan seorang hamba pun masih bisa terperangkap zalim, ya kan? Ya. Nah, artinya mulai dari nas, san, hamba masih zalim, kecuali basar. Tapi nggak tahu nih, saya cari-cari ini belum ketemu. Basar tuh masih kena perangkat atau perangkap dari zalim tuh belum ada. Nggak tahu nanti Kang Ip nyari, ada nggak itu kalau basar? Kalau belum basar, ada. Kalau basar udah sempurna. Sempurna kan? Nah, padahal saya tuh agak anehnya itu, hamba itu kan orang yang telah diturunkan Quran kan? Diwariskan malah kan, kemudian malah agen petunjuk gitu kan. Karena kesombongan ya, mungkin merasa lebih sedikit aja itu sudah zalim, itu tingkatan hamba itu ya, merasa lebih aja dari yang lain itu. Iya, gini, oke, kalau hamba itu bisa terkena zolim. Nah, orang selevel Nabi aja Pak masih bisa jahil. Ya. Dulu kan pernah disebutin, karena jahil itu kan halus ya gitu. Kalau zolim kan udah action gitu. Iya. Ini kenapa si hamba itu masih terkena zolim? Itu kan pada hamba. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di dalam Quran itu ada hamba Allah, ada hamba Ar-Rahman, Pak. Ada ibadullah, ada ibadur Rahman. Ini ibad kami, hamba kami gitu kan. Nah, si hamba kami masih bisa zolim. Faminhum zolimun li nafsi. Di antara hamba itu ada orang yang zolim terhadap nafasnya sendiri gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan dia masih bisa zolim? Karena tadi ketika dia menolak Quran itu sudah zolim sebetulnya. Betul. Misalnya gini, dulu kita pernah bahas ada 4 nama, 4 sebutan yang ada hubungannya dengan Alkitab. Kan ada ummiyunal kitab, ada utul kitab, ada ahli kitab, ada ilmun minal kitab. Nah, si hamba ini belum sampai ke ilmun minal kitab, dia masih di ahli kitab. Ya, di ahli kitab itu masih mungkin terkena zolim jiwanya gitu. Kecuali dia sudah sampai ke ilmun minal kitab gitu. Apalagi ummiyunal kitab, apalagi utul kitab baru sebagian dikit gitu ya. Jadi si hamba ini yang masih di level ahli kitab barangkali, maka dia bisa zolim gitu. Tapi kalau kita ilmun minal kitab, nah itu sudah bisa lepas dari zolim gitu. Padahal beberapa hamba ini kan sudah mengikuti ini kan sebetulnya perjanjian kan, syarat perjanjian itu ya terlepas dari kezaliman kan. Jadi ketika dia telah berjanji dengan Allah, terjebak lagi ke dalam kezaliman, di hamba itu bisa terjadi. Artinya dia turun lagi menjadi insan atau malah anas atau jadi nas lagi. Lagi dia kan. Iya. Iya, makanya zolim di Quran tuh banyak banget ayatnya, Pak. Lebih banyak dari jahil kan.
Zolim itu 315 kali diulang. 315, Pak. Sementara zolim, jahil kan hanya 24 gitu. Nah, gini contoh zolim itu salah. Ketika kita berhujah dengan selain Quran aja udah zolim, Pak. Iya. Misalnya gini, dia sudah ngerti kitabnya, udah tahu ayatnya nih, tapi masih berhujah dengan selain Quran, itu kena zolim lagi gitu. Zolim lagi ya. Nah, coba dibuka contohnya surat berapa? 2:150. 2:150. Ada Ibu Ratna belum baca tadi? Ya, Kang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 150. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Oke, jadi orang zolim berhujah dengan selain Quran. Di ayat 145-nya, coba dibaca lagi. 2:145. 145-nya. Lagi, Bu. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan orang-orang yang diberi Alkitab, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Kan zolim lagi, Pak. Ya, Udah tahu kitabnya, udah tahu Qurannya, tapi masih mengikuti selain itu. Berhujah dengan selain itu, ya kena zolim lagi, jadi gelap lagi tuh. Iya. Jadi emang nggak gampang sih untuk menghilangkan zolim itu, apalagi masih kuat kepentingannya, masih kuat apa asalnya itu ya unsur lainnya, jadi akhirnya kitabnya diabaikan gitu ya, kena zolim lagi. Gimana Pak Ib untuk mensiasati ketika kita berdakwah, kita nih udah paham nih bahwa berhujah selain Al-Quran kecenderungan kita zolim. Iya. Terus kita dituntut, Pak, hadisnya mana? Gitu kan ya. Kita tahu bahwa hadis juga adalah hujah dari manusia di luar itu. Bagaimana cara mensiasatinya? Kalau kita ungkapkan seperti ini, konflik pasti terjadi. Nah, mensiasatinya gimana, Pak? Iya, kan kita bisa jawab. Alternatif pertama misalnya, ketika orang bertanya hadisnya mana? Oke. Apa hadis yang dimaksud oleh Bapak? Pasti jawabannya apa? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Apa definisi hadis Nabi? Hadis Nabi adalah ucapan Nabi. Ucapan Nabi yang mana yang disebut dengan hadis? Hadis Nabi adalah ucapan Nabi ketika menerangkan atau menyampaikan wahyu. Ya. Nah, terus apa bedanya hadis dengan sunnah? Tanya lagi. Kalau tidak bisa jawab, kita bantu jawab. Sunnah Nabi adalah perilaku Nabi ketika menjalankan wahyu. Jadi disamain dulu persepsinya apa tentang hadisnya kan? Jadi sampai bisa membedakan mana hadis Nabi, mana sunnah Nabi. Hadis Nabi adalah perkataan Nabi ketika menyampaikan wahyu. Oke? Itu definisi umumnya begitu. Apa bedanya dengan sunnah? Sunnah Nabi. Sunnah adalah perilaku Nabi ketika menjalankan wahyu. Itu harus sepakat dulu, Pak. Kalau nggak ada sepakat, nanti bentrok terus. Ya.
Jika hadis Nabi adalah ucapan Nabi ketika menjalankan wahyu, ketika menyampaikan wahyu, dan sunnah Nabi adalah perilaku Nabi mengamalkan, menjalankan wahyu. Ada nggak Ya. hadis? Mungkin nggak hadis Nabi bertentangan dengan wahyu? Gak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin nggak perilaku Nabi bertentangan dengan wahyu? Tidak mungkin. Nah, sekarang begini Bapak, saya sudah menemukan ayatnya. Kita bagi tugas. Bapak cari hadisnya, oke? Nanti minggu depan ditunggu, gitu Pak. Iya, yang maksud mereka tuh di kepalanya tuh rawahu. Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi bagi tugas. Ini kan kita sudah dapat ayatnya nih. Ayat ini menceritakan tentang ini. Ayat ini menjelaskan tentang ini. Nah, Bapak bagi tugas Bapak nih, coba cari hadisnya gitu loh, Pak. Dari Iya. pengalaman kita nggak ketemu ayatnya, nggak muncul. Kan ayatnya udah ada. Kan orang nanya mana hadisnya. Nah, itu tugas Bapak. Bapak nyari hadisnya lebih. Kan saya menyampaikan ayatnya. Nah, Bapak cari hadisnya, tanya ke ahli hadis yang lain gitu. Kalau kita jawab nanti bentrok lagi, Pak. Teknis dah pokoknya ya. Itu mah teknis gitu. Bukan ngeles. Tapi bagi tuh gas. Kang, ini kembali ke zalim ya tadi ya. Ketika kita menghayati pemahaman Quran ya, kita tertusuk tuh. Wah, ini memperingatin saya nih. Ketusuk, ya ketendang kadang-kadang Pak, ditabok, kadang-kadang ditabok. Itu di 4612 itu sudah zalim kita kan. Baca ayatnya langsung biar. Ya, coba saya baca, dibukain Kang Jo, dibuka. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada bagi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi begitu baca ayat, tak kena aja, wah zalim ini. Kebalikannya dengan surat 27 ayat 1 ayat 2. Happy, gembira gitu. Itu mukmin tuh. Baca dulu berarti 27 ayat 1 ayat 2. Tosim, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Terus? Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Benar. Nah, kita menghindari kezoliman dalam diri kita ketika kita tersinggung dengan peringatan itu kadang-kadang. Gitu kan, kadang-kadang kita, wah zalim lagi nih saya gitu. Iya, artinya kan gini Pak, setiap kita baca ayat sodaqoh nggak? Harus. Kan seperti kita bercermin, baca ayat, ketabok, jolim gua, gini gitu ya. Jolim, baca ayat, ketabok, aduh jolim lagi nih. sampai Quran menjadi busro kan, kabar gembira gitu. Iya. Ya artinya kan sangat tidak mudah untuk membuka sekat jolim dan jahil Pak. Itu butuh waktu berabad-abad namanya. Labisi nabiya ahkoba, butuh waktu berabad-abad menghilangkannya Pak. Betul. 3 siklus nggak cukup kayaknya. Iya. Berarti untuk masuk ke tadi yang lepas sekat fuad dan kita lepas menyatu dengan Sang Maha ya. Itu arti kezolimannya itu sudah hilang pasti itu ya. Makanya tadi sampai ketika fuadnya udah kosong Pak, sreng gitu. Udah selesai. Tapi kan untuk sampai ke situ nggak mudah. Butuh waktu berabad-abad. 1 abad minimal 3 kan? Iya. Kalau berabad-abad 1 abad 100 tahun. 1 tahun 365 hari. 1 hari dalam pandangan Allah 1000 tahun. Ya. 1 hari
apa namanya tuh di galaksi supercluster 50.000 tahun. Jadi kalau kita bilangnya untuk bisa menghilangkan, membuka sekat zolim diperlukan waktu yang ahkoban berabad-abad, berarti minimal 3 abad kan? 3 kali 100. 3 abad, 3 kali 100 berarti. Karena 1 abad 100 tahun ya. 3 kali 100 tahun. 1 tahun 3 kali 100. 100 kali 365. 365 kali 1000 kali 50.000 berapa coba? Ayo hitung. 3 kali 100. 300 kali 365. Udah ketemu? Ada yang nyatet, ada yang ngitung nggak? Berapa, Bu? Halo? 3 kali 100. 300 kan? Nah, kali 365. Berapa? Hah? 100. Ya, kali 1000. Berapa? 1.095.001 kali 50.000. Ayo. 54.750.050. Nolnya 6 di belakang. Miliar. 5,475 miliar. Nah, 54.750. 5,47 triliun. Dibuletin 5, berapa? 5,475 miliar tahun. Ya. Bagi 50. 50-nya satu peradaban, satu putaran satu peradaban kehidupan. Bagi 50 berapa? 1 miliar ya. 500 juta. Kali berarti, kali hidup, Pak. Ya. Jadi kita mesti ngulang-ulang, gitu. Artinya kan tidak mudah gitu, sangat tidak mudah kecuali dengan bantuan Allah, Pak. Kalau ngitungnya normal butuh waktu 5,47 miliar tahun. Ini dalam satuan tahun bumi ya? Iya, kan satu hari lagi menghitung satuan tahun bumi nih ya kan? Semua kan satu hari bumi 24 jam, Pak. Satu hari galaksi 1000 tahun. Supercluster 50.000 tahun, Pak. Dikali tuh. Jadi kita mesti menjalani kehidupan berkali-kali sekian lama tadi, Pak. Dan itu minimal 2 kali kan? Minimal 2 kali siklus, Pak. Berarti kali 2, berarti 10, coba lihat 40 ayat 11. 40:11. 40:11. Ini ada siapa yang belum baca? Ada Pak Rido. Pak Rido, halo. Ya, Kang Ip. Suaranya kedengar nggak? Soalnya jelas, main cerang. Oh ya. Soalnya pakai Bluetooth speaker. Oh, main cerang masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mu'min surat 40 ayat 11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Nah, jadi minimal tiap jiwa mengalami berapa kali proses, Kang? Untuk bisa lepas dari neraka itu 2 kali kan? 2 kali. Baru ketiganya bisa lepas kan gitu. Nah, 1 kali siklusnya berapa tahun tadi? 109 miliar.
5,475 miliar tahun. miliar. Iya, kali 2. Kan 2 kali kan? 10. 2 kali masuk neraka. Berarti 10, ya udah segitu waktunya, Pak. Jadi ya bersabarlah. Bersabarlah, minimal 2 kali udah selesai lah. Ketika jiwanya amarah pasti di itu lagi tuh, diazab lagi. Lawamah diazab lagi. Baru dia selamat kalau sudah mutmainah. Kalau udah mutmainah, udah stabil, udah lempeng tuh, baru dia selamat, keluar dari posisi nerakanya. Masuknya kehidupan ketiga, dia selamat. Ya itu kalau sudah mutmainah. Kalau tidak dia mengulang-ulang bisa 2, 3, 4, entah berapa. Oke, ya. Gitu. Jadi 2 itu relatif ya. Iya, gitu. Itulah kira-kira. Ya nanti diulang lagi nih, ngitung tahun. Gini, coba hitung lagi sebelum jam 10. Ngitung tahun kan gini. Kan gini. Setiap periode peradaban manusia itu 50.000. Nah, dalam periode 50.000 tahun. Bentar, dijelasin dulu 50.000 tahun ukuran bumi nih ya. Enggak, setiap peradaban kehidupan ke 50.000. Iya, di bumi maksudnya nih. Iya, bumi mana? 50.000 tahun ukuran bumi ya Pak ya. Kan tadi Bapak bilang ada galaksi juga. 1 tahun galaksi sekian. Nah, gini ayatnya. Kan gini nih. Setiap 500 tahun, 1.000 tahun, 25.000 tahun, 50.000 tahun, pasti ada peristiwa besar di dunia. Peristiwa besar itu orang nyebutnya kiamat. Gitu ya. Nah, itu dari mana ukuran 500? Kemudian 1.000, 25 sama 50.000. Nah, itu kan ada kalimat gini. Berapa lama kamu hidup di sini? 100. Enggak, baru setengah hari. Sehari atau setengah hari. Enggak, kamu sudah 100. Nah, ukuran sehari itu berapa? Nah, ukuran sehari di galaksi itu 1.000. Ya, 1.000. Kita lihat ayatnya 2247. 2247. Tinggal 5 menit nih, nggak apa-apa. Ya, dan mereka meminta kepadamu agar azab disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Robmu, wa inna yauman inda robika, sesungguhnya sehari di sisi Robmu adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. 1.000 tahun ya. Itu ukuran sehari galaksi, Pak, gugus bintang. Nah, sehari di gugus bintang super cluster 50.000. 70 ayat 4. 70 ayat 4. 74. Mana? 70 ayat berapa, Kang? Ayat 4. 70 ayat 4. Super. Ini 50. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000. Nah, secara ilmiah 50.000 itu adalah ukuran sehari di supercluster, Pak. Jadi muternya itu 50.000 tahun. Kalau galaksi 1.000 tahun. Galaksi. Itu kan gugus bintang. Kalau supercluster gugus bintang. Jadi satu galaksi berputarnya itu 50.000 tahun, Pak. Memutari pusat galaksinya gitu. Nah, kalau satu harinya antar galaksi ya di dalam gitu, itu 1.000 gitu. Nah, ketika ada penghancuran bumi karena ada sesuatu, semuanya akan lenyap, akan binasa kecuali yang muslim. Nah, orang yang tadi yang masih jolim itu akan mengulang kehidupan berikutnya, ya mengulang selama itu lagi gitu. Tapi ini memang mesti diterangin di satu sesi, Pak. Oke, ya. Satu sesi aja ntar ini. Satu sesi susah.
Itu saya neranginnya karena mesti detail. Nanti lagi ya, tapi tadi bayangannya gitu. Bahwa untuk bisa membuka sekat jolim dan jahil, sampai tembus ke fuad, sampai farigo tadi, sampai kosong, sereng gitu. Itu memerlukan waktu setidak-tidaknya tadi 5,475 kali 2. Baru berikutnya selamat gitu. Jadi siklusnya kan memang berkali-kali kita harus bersihnya, Pak. Gitu. Untungnya ya kita tidak ingat Pak proses itu sebelumnya. Iya benar. Nah, kita dilupakan. Ujuk-ujuk brojol aja, Pak. Gitu. Dilupakan. Proses 4 pembukaan sekat jolim dan jahil itu harus melalui 4 tadi ya. Tingkat nafs, tingkat sudur, tingkat fuad yang terakhir tadi ya. Itu Iya, mesti dilalui. Harus semuanya, harus bersih, Pak. Nggak Bisa boleh. nggak jalan tol? Nggak ada tadi, tidak ada seorang pun kecuali dia mesti menjalani minimal 2 kali Pak, tadi 2 siklus. Oke. Baru ketiganya dia lolos kan gitu. Misalnya gini, kalau periode, makanya tadi kita perlu ngelis kan? Kita perlu list dari 55 karakter jolim. List dulu tuh yang 55 karakter. Oke. Yang kedua list lagi yang 24 karakter jahil. Ada 24 kan kemarin? Nah, setiap hari kita cek tuh, masih ada nggak yang dari 55 zolim dan dari 24 jahil? Masih. Ya kalau masih ada, ya akan ngulang lagi. Terus sampai benar-benar hilang tuh semuanya, Pak. Baik di tingkat sudur, nafas, sudur, kolbu, sampai ke fuad. Nah, kalau udah bersih, Pak, udah mutmainah tuh jiwanya. Baru selamat dia kembali ke Tuhan. Gitu. Itu kan simpelnya begitulah, simpelnya. List aja. Ya tadi kalau baca ayat masih kesinggung, jolim kan masih jolim gitu. Baca ayat masih ketabok, jolim gitu, Pak. Jadi kalau sudah mutmainah aman ya? Udah aman. Nah, sekarang bukan dapetin siti mutmainah, Pak ya? Bukan. Misalnya baca ayat aman, nggak ketabok, terus merasa suci, jahil, Pak. Ketika kita sudah merasa kemudian merasa suci, jahil kena. Ya, masih jahil tuh, Pak. Gitu. Kalau Bang Jay sih mutmainah itu di mut ngeunah katanya tuh. Sama nunjuk orang ya teman. Gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi cerita membuka sekat jolim jahil sudah selesai. Tinggal diemut-emut, tinggal dinyep gitu. Mudah-mudahan 2 kali siklus selesai lah, ketiga kalinya udah lulus kan gitu. Ya kalau tidak ya kita mesti ngulang lagi sampai benar-benar jiwa kita bersih, mutmainah tadi, udah tenang, udah stabil gitu. Ya selama belum stabil ya kita mesti ngulang perjalanan lagi. Ya udah jalani aja, gimana lagi ya. Terima kasih, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim.